Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Sahabat madrasah yang dirahmati Allah, di dalam Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 183, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada kita untuk berpuasa. Secara etimologi, kata puasa itu adalah al-imsak, artinya menahan. Secara terminologi, kata puasa itu adalah menahan dari makan dan minum, dan juga dari hal-hal yang bisa membatalkan puasa. Dalam ayat ini, Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan berpuasa bagi orang-orang yang beriman. Siapa itu orang-orang yang beriman? Orang-orang yang beriman itu adalah orang-orang yang memiliki kesadaran. Maka dalam ilmu fikih, syarat orang berpuasa diantaranya Islam, baligh, berakal. Jadi orang beriman itu adalah orang yang memiliki kesadaran dan orang yang berakal. Al-Quran mengatakan orang yang berakal itu adalah orang yang berilmu. Dalam surat Al-Isra ayat 36, Allah Subhanahu wa ta'ala berkata, wala taqfu ma laisa laka bihi ilmun. Janganlah engkau melakukan sesuatu kecuali dengan ilmu. Jadi kita menjalankan ibadah puasa bukan karena kewajiban, apalagi takut karena dosa, akan tetapi kita melakukan ibadah puasa karena kesadaran dan karena ilmu pengetahuan yang kita miliki. Sahabat madrasah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, esensi puasa itu bukan hanya sekedar menahan makan dan minum, akan tetapi esensi puasa itu adalah menjaga, menahan, mengatur diri kita dari perbuatan-perbuatan, dari kebiasaan-kebiasaan yang sia-sia, yang dapat menjauhkan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini namanya puasa khos menurut Imam Al-Ghazali. Sahabat madrasah yang dirahmati Allah, sekarang ini kita berada di zaman digital, di era digital, yang dimana kehidupan kita selalu tergantung dengan digital. Bahkan ada di antara kita yang sudah kecanduan dengan konten-konten digital. Sahabat madrasah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, tubuh kita ini kan terdiri dari jasmani dan rohani. Dan puasa itu memang mendesain ya agar tubuh kita ini melemah sehingga timbul lapar. Nah, lapar itu akan menampakkan kepekaan. Kecanduan konten-konten negatif itu bisa merusak fisik kita, bisa merusak penglihatan kita, bisa merusak pendengaran kita, bahkan juga bisa merusak rohani kita, bisa merusak intelektual kita, kecerdasan kita makin hari makin hilang, fokus kita makin hari makin hilang, dan juga menghilangkan emosional kita. Kita memiliki amarah yang tidak stabil, bahkan kita bisa melukai orang lain. Bahkan yang paling kacaunya adalah hilangnya kepekaan sosial, hilangnya kepekaan terhadap manusia yang lainnya. Oleh sebab itu, maka Ramadan ini
mengajarkan kepada kita agar kita juga bisa puasa digital untuk menahan, jangan sampai kita tergantung dengan kehidupan digital. Jadi puasa Ramadan ini mengajarkan kepada kita agar kita bisa mengatur, jangan sampai kita kecanduan dengan konten-konten negatif. Karena memang kita ini nggak bisa meninggalkan digital, karena kita berada di zaman digital. Akan tetapi kita boleh ya berpuasa, melatih, jangan sampai kita ini ketergantungan atau sampai kita kecanduan sehingga kita melupakan baca Quran, kita melupakan sholat raweh, kita melupakan ya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di luar sana sudah banyak orang-orang yang ketergantungan dengan digital, orang-orang yang sudah kecanduan dengan konten-konten digital sehingga dia merusak dirinya, bahkan menjauhkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan puasa bulan Ramadan ini kita juga bisa puasa digital, yaitu menahan diri kita dari konten-konten negatif. Sekian, terima kasih, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.